Bab 1791 Komentar buruk. Luo Yudi menarik Ye Bufan dan melompat dari rusa kutub, lagi pula, tidak nyaman bertarung dengan kuda di dekatnya. Adik laki-laki, jangan bergerak di sekitarku, tunggu adikku melindungimu. Menurutnya, Ye Bufan paling banter hanya berada di tahap awal jiwa baru lahir, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan orang-orang kuat ini di dunia, tahap transformasi. Lindungi Nona Luo, teriak Dulang, dan mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan sangat tajam. Dia menebas kepala botak dan dua orang kuat lainnya dalam tahap transformasi dewa dengan satu serangan. Kemudian dia melompat dan langsung mendatangi Luo Yudi. Penjaga lainnya melakukan hal yang sama, membentuk lingkaran untuk melindunginya di tengah. Ye Bufan tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat datang darinya, lalu dia terbang ke udara dan terlempar puluhan meter jauhnya. Dulanglah yang mengambil tindakan. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu, menyesuaikan bentuk tubuhnya tepat waktu, dan mendarat dengan kokoh di tanah. Luo Yudi langsung marah, apa yang akan kamu lakukan? Dulang berkata dengan dingin, Saudari Yudi, wajar bagiku untuk melindungimu, tapi siapa anak itu? Kualifikasi apa yang kita miliki untuk melindunginya? Tidak, dia itu saudaraku, tolong minggir, aku ingin bersamanya. Luo Yudi berkata dan hendak bergegas keluar, tetapi dihadang oleh beberapa penjaga. Dulang tidak menyangka dia begitu memedulikan anak laki-laki itu. Ekspresinya menjadi lebih dingin dan niat membunuh muncul di matanya. Yudi, kamu harus mengerti bahwa dia hanyalah orang asing dan tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak memiliki kewajiban untuk melindunginya. Ye Bufan sudah melihat dengan jelas bahwa Dulang hanya ingin mengambil kesempatan untuk melenyapkannya. Cibiran terbentuk di sudut mulutnya. Karena kamu ingin bermain, teruslah bermain. Dia mengirim pesan, saudari, jangan datang. Guru ada di dekat sini. Saya tidak akan berada dalam bahaya. Luo Yudi tertegun sejenak, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa ada guru hebat di belakang Ye Bufan, dan karena dia bersamanya, dia tidak akan membahayakan adik laki-lakinya. Lakukan. Pria botak itu sudah bergegas bersama anak buahnya, mengepung Luo Yudi dan yang lainnya, dan melancarkan serangan panik. Memegang pedang di tangannya, Dulang agung dan terbunuh ke segala arah. Cibiran di sudut mulut Ye Bufan menjadi semakin intens. Meskipun pertarungan terlihat sangat sengit, kedua belah pihak mempertahankan proporsi yang baik. Tiba-tiba telinga pria botak itu bergerak sedikit, lalu dia memimpin orang-orang itu kembali. Saudaraku, ini terlalu sulit di sini. Singkirkan bocah cantik itu dulu. Lalu dia melambaikan tangannya, dan dua anak buahnya segera bergegas ke sana. Kedua orang ini telah mencapai tahap transformasi menjadi dewa, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius Ye Bufan, yang berada dalam tahap jiwa baru lahir. Pria yang bergegas di depan mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan itu berubah menjadi pelangi yang mengejutkan, dan energi pedang yang sangat tajam menembus dadanya. Adik, hati-hati. Meskipun dia tahu ada seseorang yang melindungi Ye Bufan, Luo Yudi tidak bisa tidak memperingatkannya. Niat membunuh melintas di mata Dulang, dan dia berharap dia bisa melihat pria itu menusuk dada anak di depannya dengan satu tebasan pedangnya. Perampok itu juga memiliki tatapan tajam di matanya, pedangnya semakin cepat, dan niat membunuhnya sangat kuat. Ye Bufan berdiri di sana tak bergerak, dengan senyum tipis di wajahnya, seolah dia tidak melihat pedang itu sama sekali. Tepat ketika semua orang mengira dia sudah mati, tiba-tiba sesosok tubuh muncul, dan seorang pria berpakaian hitam berdiri di depan perampok itu dan meninju ke udara. Sebelum ada yang bisa bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, tinju mereka bertabrakan dengan pedang. Terdengar bunyi klik yang tajam, dan pedang panjang di tangan perampok itu tiba-tiba patah menjadi dua bagian oleh pukulan ini. Pukulannya terus berlanjut dan langsung mengenai dada perampok tersebut. Terjadi ledakan, dan perampok yang awalnya ganas itu hancur berkeping-keping dengan sebuah pukulan. Semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka pria berbaju hitam itu bisa sekuat itu. Dia adalah orang kuat setingkat dewa, dan dia langsung meledak dengan satu pukulan. Orang yang mengambil tindakan secara alami adalah Ye Erlang. Setelah menghabisi perampok pertama,
dia meninju orang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Pria itu benar-benar terpana dengan pemandangan di depannya. Sebelum dia bisa pulih, kepalan tangan sebesar pot tanah liat telah tiba di depannya. Orang ini tidak berdaya, sudah terlambat untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa memukulnya dengan pukulan yang sama. Kedua tinju itu bertabrakan, dan suara retakan tulang terdengar. Lengan perampok itu hancur berkeping-keping. Kemudian seluruh orang itu terbang mundur seperti bola, dadanya roboh, dia muntah darah dan mati. Ye Bufan berdiri di dekatnya dan menyaksikan Erlang membunuh semua orang sambil tersenyum. Dibandingkan dengan Tianzi Yetian, kekuatan Erlang tidak kalah sama sekali. Dia tidak hanya memiliki tubuh yang abadi, tetapi kekuatan tempurnya cukup untuk membunuh ahli tingkat dewa tingkat puncak dalam sekejap. Orang-orang di sebelahnya sedang tidak dalam mood yang baik. Melihat pria berbaju hitam yang tiba-tiba muncul, meninju dan membunuh dua anak buahnya dalam sekejap, mata pria botak itu membelalak kaget. Hal ini terutama berlaku untuk Dulang. Dia awalnya berpikir bahwa membunuh anak laki-laki di depannya yang hanya dalam tahap jiwa baru lahir akan semudah meremas semut sampai mati, tetapi dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Meskipun Luo Yudi sudah siap secara mental, dia masih terkejut dengan pemandangan di depannya. Pria berbaju hitam ini sangat kuat, apakah dia tuan dari adik laki-lakinya? Mengapa masih terlihat berbeda? Berkumpul dan bunuh dia. Baldet berteriak dengan marah setelah sadar kembali, memerintahkan 7 atau 8 anak buahnya untuk bergegas menuju Ye Bufan bersama-sama. Semula menurutnya, lebih banyak semut yang akan membunuh gajah. Sekalipun 1 atau 2 orang bukan lawan, selalu ada peluang jika semua orang bekerja sama. Tapi dia masih meremehkan kekuatan Ye Erlang. Kesenjangan di antara mereka tidak bisa lagi diubah oleh jumlah orang di depan mereka. Yang terdengar hanyalah suara bang-bang-bang yang teredam, dan orang-orang itu dipukul satu persatu olehnya, dan mereka semua hancur berkeping-keping. Ini adalah seorang kultivator di puncak latihan fisik. Baru pada saat inilah pria botak menyadari betapa besar jarak antara dirinya dan lawannya. Awalnya, kultivator pemurni tubuh sangat kuat dan sangat langka, tetapi lawannya masih berada di puncak transformasi dewa. Tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan saya, yang berada di tahap tengah transformasi dewa. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri, tetapi Ye Erlang tidak memberinya kesempatan sama sekali. Di bawah dukungan fisik yang kuat, bahkan tanpa menggunakan teknik tubuh ringan, kecepatannya sangat cepat, dan dia berada di depan kepala botak dalam sekejap, jadi dia meninjunya dengan pukulan yang luar biasa. Melihat tidak ada harapan untuk melarikan diri, lelaki botak itu berteriak dan menebas keras dengan parang di tangannya. Hanya terdengar suara nyaring saat parang menghantam tangan Ye Erlang, seolah-olah menabrak dinding tembaga, dan kemudian dilepaskan dari tangannya. Namun tinju tersebut tidak menunjukkan niat untuk berhenti dan langsung mengenai kepala botak tersebut. Bang! Cahaya berdarah melintas, kepala botak itu langsung terkena pukulan, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Orang-orang di sebelahnya benar-benar tercengang. Dulang menunjuk ke arah Ye Bufan, kamu. Orang-orang ini adalah bawahannya. Dia menggunakan kekuatan keluarganya untuk diam-diam mengolah mereka selama bertahun-tahun. Para elit keluar. Dia awalnya mengira itu bisa membantunya dalam karirnya, tapi dia tidak menyangka Ye Bufan akan membunuh mereka saat pertama kali dia menggunakannya. Ini membuatnya merasa tertekan dan marah. Bab 1792 Raja Serigala Emas. Ye Bufan berjalan mendekat dan berkata dengan wajah bercanda, "Hei, Ketua Du, adik laki-lakiku membunuh para perampok ini, kenapa kamu tidak terlihat tidak senang? Apakah kamu mengenal mereka, atau kamu satu kelompok?" Katanya, Luo Yudi juga menoleh, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Tidak, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku tidak bahagia, bagaimana aku bisa mengenal mereka? Agar tidak menimbulkan kecurigaan Luo Yudi, Dulang hanya bisa menahan amarah dan kebencian di hatinya, dan memaksakan senyuman. Berkata, saya hanya terkejut dengan keterampilan orang ini. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki tingkat kultivasi yang begitu kuat? Izinkan saya memperkenalkan, ini adik laki-laki saya Ye Erlang. Kata Ye Bufan dan memperkenalkan Ye Erlang.
Luo Yudi menghela nafas, adik laki-laki Ling benar-benar ahli seni bela diri, yang sangat mengagumkan. Du. Lang berkata, baiklah, saudari Yudi, kita tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, ayo pergi secepatnya. Orang-orang yang dibawanya semuanya mati, dan rencananya tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Luo Yudi mengangguk, dan semua orang hendak menaiki kudanya dan pergi, tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara serigala melolong di sekitar pegunungan dan ladang. Jika itu hanya lolongan serigala, tidak akan ada yang peduli. Kuncinya adalah lolongannya banyak sekali, ratusan bahkan ribuan, sehingga tidak mungkin dihitung. Kemudian, di malam berkabut yang baru saja turun, mata bersinar yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan semua orang, seperti hantu yang lari dari neraka, yang membuat orang bergidik. Ya Tuhan, ada begitu banyak serigala badai. Seru seorang penjaga di sebelahnya. Tidak peduli siapa yang melihat begitu banyak serigala badai, kulit kepalanya mati rasa. Sialan, ini pasti disebabkan oleh bau darah. Kata Dulang sambil memandang Ye Erlang di sebelahnya dengan kesal. Orang inilah yang merusak rencananya, membunuh begitu banyak anak buahnya, dan juga menarik ada begitu banyak serigala badai, segalanya akan menjadi masalah hari ini. Ye Bufan juga sedikit terkejut, tapi tidak gugup. Dengan Ye Erlang, pria yang kuat, tidak peduli berapa banyak serigala badai yang ada, mereka tidak akan menimbulkan bahaya sama sekali. Kemudian dia berkata dengan bercanda, Manajer Umum Du, Anda mengusulkan ide untuk pergi ke lembah serigala liar, dan Anda juga mengatakan bahwa itu hanya beberapa serigala liar, dan Anda tidak menganggapnya serius sama sekali. Sepertinya begitu kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Kamu tampil, kamu. Dulang mengertakkan gigi dengan kebencian. Jika bukan karena kemunculan pihak lain, rencananya tidak akan ada masalah, dan dia tidak akan melewatkannya, dia juga tidak akan memprovokasi begitu banyak serigala badai. Selain itu, meskipun saya telah mengatakan bahwa saya tidak menganggap serius beberapa serigala liar, tetapi apakah hanya ada beberapa serigala di depan saya? Jelas ada ratusan, oke. Jika semutnya terlalu banyak, mereka bisa membunuh seekor gajah. Apalagi monster level 4 itu banyak sekali, bahkan mereka pun akan kesulitan menghadapinya. General Manager Du, sepertinya kamu tidak terlalu bisa diandalkan. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menarik Luo Yudi ke sisinya dan Ye Erlang, kakak, ayo kita bersama, lebih aman di sini. Luo Yudi tidak mengatakannya, apapun, dan mengikuti kedua orang itu ke samping. Dulang mengerutkan kening, saudara Ye, kita harus bersatu saat ini dan mengatasi kesulitan bersama, jika tidak, akan sulit menghadapi begitu banyak serigala liar. Tidak perlu, kita bisa mengatasinya sendiri, tersenyum dingin, lagi pula, kita tidak akrab satu sama lain, jadi kamu tidak perlu memanggilku kakak dan adik, dan aku tidak ingin memanfaatkan General Manager Du. Dulang tiba-tiba tersipu orang yang baru saja mengusirnya, dan sekarang dia dalam bahaya. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa kehilangan muka di depan Luo Yudi. Dia mendengus dingin, apa hebatnya, bukankah itu hanya monster tingkat 4? Aku masih bisa mengatasinya. Seseorang muncul di puncak gunung. Terdengar lolongan serigala yang melengking, suaranya jauh lebih keras dari yang sebelumnya, lebih keras dan bernada tinggi, dan ada sedikit tekanan kuat. Semua orang terkejut. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat seekor serigala raksasa emas muncul di lereng bukit. Dibandingkan dengan serigala angin biasa, serigala ini jauh lebih besar, seperti singa di masa jayanya. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya ditutupi bulu serigala emas, dan kedua matanya seperti Will-O-The Wisp di malam hari, yang terlihat sangat menakutkan. Ini adalah Raja Serigala Emas. Setelah melihat serigala emas ini, ekspresi Dulang dan anak buahnya berubah drastis. Mereka belum pernah mendengar tentang keberadaan Raja Serigala Emas di lembah serigala liar, tapi mereka tidak menyangka untuk ditangkap oleh mereka. Ye Bufan bertanya kepada Luo Yudi, orang ini sepertinya bukan monster tingkat 4, dia terlihat lebih kuat. Luo Yudi membuang senyumnya yang biasa dan berkata dengan ekspresi serius, Raja Serigala Emas adalah monster kelima monster pesanan. Ini jauh lebih kuat daripada tingkat keempat,
dan dapat menyaingi yang kuat di alam transformasi dewa. Ye Bufan mengangguk, tidak heran Dulang dan yang lainnya sangat gugup. Mereka semua berada di alam transformasi dewa sebelumnya, dan mereka sebanding dengan monster tingkat kelima. Serigala angin tingkat keempat memiliki penindasan tingkat. Tapi sekarang Raja Serigala Emas muncul, keunggulan mereka hilang dalam sekejap. Untungnya, jika ada lebih banyak, mereka akan runtuh dalam sekejap. Setelah serigala melolong lagi, hanya ratusan serigala angin yang terlihat, menekan ke arah ini dalam kelompok gelap. Melihat formasi di depannya, Ye Bufan sekali lagi menyadari betapa menakutkannya Raja Serigala ini. Serigala Gale tanpa Raja Serigala hanya bisa dikatakan sebagai kelompok sampah yang bisa dengan mudah dikalahkan. Namun kini dengan adanya Raja Serigala Emas, Serigala Gale ini sangat disiplin dan bertindak secara terpadu, layaknya prajurit yang terlatih. Di bawah komando Raja Serigala, serigala angin ini tidak menyerang rusa kutub yang tersebar, tetapi hanya mengitarinya. Sepertinya ini sudah ada di dalam tas dan bisa dimakan kapan saja. Tujuannya hanya satu, yaitu manusia di depannya. Untuk sesaat, seluruh lembah menjadi sunyi, kecuali suara serigala angin yang mendekat perlahan, membuat jantung orang berdebar-debar. Salah satu penjaga menelan ludah dengan gugup dan menoleh ke arah Durang di sebelahnya. Manajer umum, apa yang harus kita lakukan? Meskipun dia telah mencapai tahap transformasi dewa dan memiliki kemampuan untuk terbang, serigala badai tidak cemburu juga terbang di udara, dan kecepatannya tidak kalah dengan mereka sama sekali. Apalagi dalam keadaan terkepung berat, siapapun yang ingin terbang ke udara akan langsung menjadi sasaran hidup, dan saya khawatir ia akan segera dicabik-cabik oleh sekawanan serigala. Keringat dingin sudah mengucur dari dahi Dulang. Situasinya benar-benar tidak terduga. Menurut ide sebelumnya, saya hanya akan memimpin orang-orang untuk menampilkan pertunjukan bagus tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, dan kemudian segera meninggalkan lembah serigala liar, sehingga tidak ada bahaya besar. Bahkan jika beberapa serigala badai datang, mereka dapat mengatasinya dengan budidaya mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa penipuan itu akan diungkapkan oleh Ye Bufan, dan mereka juga akan menarik Raja Serigala Emas, dan situasinya tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Tergantung situasinya, carilah kesempatan untuk bertarung. Jangan menyebar, kalau tidak kita akan dikalahkan satu persatu. Dulang menelan ludah. Bab 1793 Dua Langit Es dan Api. Di bawah komando Raja Serigala, banyak serigala badai dengan cepat membentuk pengepungan tidak teratur, mengelilingi Ye Bufan, Dulang, dan lainnya. Melihat serigala angin beberapa meter jauhnya, Luo Yudi merasa gugup. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita. Berpikir bahwa dia mungkin akan hancur berkeping-keping nanti, dia merasakan ketakutan yang tidak berdasar di dalam hatinya. Ye Bufan meraih tangannya yang berkeringat dan menjabatnya, "Jangan takut, Erlang dan aku ada di sini." Dia tidak terlalu gugup. Kekuatan Ye Erlang sebanding dengan puncak tahap transformasi dewa, dan dia tidak peduli tentang serigala angin biasa ini sama sekali, bahkan Raja Serigala berambut emas pasti bukan lawan Erlang. Selain itu, dia juga memiliki senjata partikel, senjata pembunuh yang besar, paling banyak dia bisa mengungkap rahasianya ketika saatnya tiba, dan pasti tidak akan ada bahaya. Raja Serigala berambut emas berdiri di lereng gunung, seperti raja yang membenci dunia. Setelah meraung, serigala angin dengan cepat melancarkan serangan, seperti badai dahsyat, bergegas menuju Dulang, Ye Bufan dan yang lain. Efektivitas tempur prajurit yang terlatih benar-benar berbeda dari gerombolan. Dengan komando Raja Serigala Emas, serigala angin ini maju dan mundur dengan cara yang terorganisir dengan baik, dan kekuatan serangan mereka langsung meningkat beberapa kali lipat. Dulang membunuh seekor serigala yang berlari dengan satu pedang, dan dua serigala raksasa sudah berlari ke arahnya di sisi kiri dan kanannya. Untungnya, budidayanya cukup kuat. Dia pertama-tama menjatuhkan satu orang dengan pukulan, dan kemudian membunuh yang lain dengan pedang. Tetapi para penjaga di bawahnya tidak memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Mereka baru dalam tahap awal menjadi dewa dan dapat dengan mudah menghadapi satu dan dua serigala angin. Tapi ada serigala badai yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka. Tidak hanya mereka tidak takut mati,
tapi mereka juga maju dan mundur dengan tertib. Ini di luar kemampuan mereka untuk menanggungnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seorang penjaga diseret ke dalam kawanan oleh serigala angin. Semuanya, cepat mundur, perketat kelompok pertempuran, dan jangan berpikir untuk melarikan diri lagi, jika tidak, kamu akan mati lebih cepat. Sebagai manajer umum Paviliun Jubao, Dulang masih memiliki otak dan wawasan, dan menyadari bahwa memang demikian mungkin untuk bertahan dalam situasi ini. Itu cukup bagus, sama sekali tidak ada peluang untuk melarikan diri. Dia segera memanggil beberapa orang yang tersisa untuk mundur, membentuk lingkaran menghadap keluar, saling membelakangi, nyaris tidak bisa menahan serangan serigala angin tersebut. Di sisi lain, Ye Erlang jauh lebih santai dibandingkan. Dengan kecepatan cepat dan kemampuan bertahan yang kuat, dia tidak perlu khawatir tentang serangan serigala angin. Hampir dalam sekejap mata, puluhan serigala angin mati di tangannya. Luo Yudi merasa lega saat melihat kekuatan bertarung Ye Erlang, tapi dia masih memegang pedang erat di tangannya. Raja Serigala Emas sedang mengamati pertempuran di lereng bukit. Melihat anak buahnya menderita banyak korban, dia meraung lagi. Au, serigala angin yang mengepung sisi ini dengan cepat mundur perlahan, membentuk lingkaran dengan diameter 5 atau 6 meter. Mereka menatap keluar, tapi tidak lagi melancarkan serangan. Oke, sudah kubilang, jangan takut jika Erlang ada di sini. Kata Ye Bufan sambil membalik pergelangan tangannya, dan kaki ayam goreng emas besar muncul di tangannya. Ini, ayo kita makan. Baunya enak sekali. Aromanya yang kaya menghilangkan kegugupan Luo Yudi. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil kaki ayam, mengendusnya terlebih dahulu, lalu menggigitnya. Aroma daging yang kaya memenuhi mulutnya. Hei, bagaimana cara membuat kaki ayam ini? Kok bisa begitu enak? Wajahnya yang lembut dan cantik penuh dengan keterkejutan dan kenikmatan. Dia belum pernah makan kaki ayam yang begitu lezat selama bertahun-tahun. Kalau rasanya enak, makan lebih banyak. Kalau dipadukan dengan ini, efeknya akan lebih baik. Kata Ye Bufan sambil mengambil sekaleng bir lagi dan membuangnya bir, dan duduk di tanah dan memakannya. Luo Yudi mengikuti teladannya, membuka bir, dan menyesapnya. Lalu ada ekspresi terkejut lagi di wajahnya. Apa ini? Rasanya aneh, seperti wine tapi bukan wine, tapi tetap terasa enak. Ini bir dan ayam goreng, cocok sekali, cepat makan. Mereka berdua belum makan sejak pagi, dan mereka lapar, jadi mereka mulai makan makanan enak. Di sisi lain adalah dunia es dan api. Meskipun Durang dan pengawalnya berkumpul, kekuatan bertarung Storm Wolf terlalu kuat dan jumlahnya banyak. Setelah beberapa putaran, ada satu penjaga yang berkurang di sekelilingnya, dan beberapa sisanya terluka parah, dan bahkan dia berlumuran darah. Master Manager, tolong pikirkan cara secepatnya, saya tidak dapat mendukungnya lagi. Seorang penjaga di sebelahnya berteriak dengan terengah-engah. Dulang merasa putus asa. Sekarang kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa melarikan diri, dan yang terpenting tidak ada harapan, tidak ada bala bantuan sama sekali. Sekali lagi, dia mengusir serigala yang bergegas dan tiba-tiba mencium aroma. Dia menoleh untuk melihat, dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Saya melihat Ye Bufan dan Luo Yudi duduk di atas batu besar, mencicipi makanan satu gigitan pada satu waktu. Tapi di sini mereka berjuang untuk hidup dan mati, dan mereka bisa menjadi makanan serigala Gale kapan saja. Kesenjangannya begitu besar hingga membuatnya ingin muntah darah. Mengapa serigala-serigala ini tidak menyerang mereka? Melihat Ye Erlang berdiri di dekatnya dan menonton dengan penuh semangat, dan mayat serigala di tanah, Dulang langsung mengerti bahwa orang kuat itu bisa menekan lawannya. Saudara Ye, tolong cepat, selamatkan kami. Melihat anak buahnya semakin sedikit, dan dia akhirnya akan berubah menjadi kotoran serigala. Pada saat ini, Dulang tidak lagi peduli dengan wajahnya, dan segera menundukkan kepalanya dan meminta bantuan. Ye Bufan membuang bir yang sudah jadi ke samping, menggigit kaki ayamnya lagi, lalu melirik ke arahnya. Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Apakah kita akrab satu sama lain? Aku, adik Ye, kita bersama. Berhenti. Kita tidak bersama. Ye Bufan dia berkata, Direktur Du, apakah Anda memiliki ingatan yang buruk?
Anda sendiri yang mengatakannya, saya hanya orang asing, saya tidak ada hubungannya dengan Anda, dan saya tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melindungi Anda. Petik 2. Petik 2. Dulang terdiam dan pipinya terasa panas. Dia baru saja mengucapkan kata-kata ini kepada Luo Yudi sendiri. Dia tidak menyangka kata-kata itu akan menimpanya begitu cepat. Tapi bedanya perampok tadi itu palsu, tapi serigala angin ini nyata, dan mereka akan mati kapan saja. Tuan Ye, Anda tidak peduli dengan kesalahan penjahat. Tolong jangan pedulikan saya. Tolong selamatkan saya secepatnya. Kami benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ye Bufan mengabaikannya dan mengeluarkan kantong kertas minyak, yang berisi 2 kaki babi saus yang harum. Kak, coba ini, rasanya enak sekali. Bab 1794 Serigala Sujud. Luo Yudi menatap Dulang dengan ragu-ragu, dan akhirnya mengambil pengeliling babi itu dan menggigitnya, lalu matanya langsung berbinar. Oh, adikku, bagaimana caramu membuat makananmu? Kenapa enak sekali? Puff, Dulang hampir memuntahkan seteguk darah lama. Aku hampir mati di sini, tapi kamu masih di sini. Selamat menikmati makanannya. Tapi tidak mungkin, dia sendiri yang menanggung semua ini. Dan pada saat perhatiannya teralihkan, bahu kirinya tergores parah oleh serigala angin, dan darah langsung muncrat. Saat ini, hanya tersisa 3 anak buah Dulang. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan mati. Satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah meminta bantuan lagi. Melihat Ye Bufan mengabaikannya, dia hanya bisa mengalihkan sasarannya ke Luo Yudi. Yudi, kita semua dari Paviliun Harta Karun, kamu tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja. Kakekku dan kakekmu sama-sama tetua Paviliun Harta Karun. Jika aku benar-benar mati di sini, itu akan mempengaruhi hubungan mereka di masa depan. Petik 2. Orang ini terus berbicara satu demi satu, memberikan semua alasan yang bisa dia gunakan. Ekspresi Luo Yudi berubah, dan dia akhirnya meletakkan acar kaki babi di tangannya. Seperti yang Dulang katakan, tidak masalah jika orang lain mati, tapi begitu orang ini benar-benar mati, hal itu dapat menyebabkan perselisihan antara kakeknya dan tetua ke-9. Lagi pula, orang-orang yang juga anggota Paviliun Jubao tidak bisa begitu saja melihatnya mati di mulut serigala badai ini. Tapi barusan Dulang memperlakukan Ye Bufan seperti itu, dan sekarang dia meminta bantuan, yang sungguh memalukan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya berkata, adik, bagaimana kalau kamu membantu adikmu sekali? Anggap saja adikmu berhutang budi padamu. Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengangkat kepalanya setelah menyelesaikan babinya trotter di tangannya. Yah, demi adikku, aku akan menyelamatkannya sekali. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan Ye Erlang bergegas ke Dulang dan yang lainnya dalam sekejap, dan memusnahkan semua serigala Gale di dekatnya dengan 3 orang, pukulan dan 2 tendangan. Tapi kali ini tidak ada pembunuhan, hanya menerbangkan serigala angin itu. Kemudian Ye Bufan berteriak kepada Raja Serigala Emas di tengah jalan mendaki gunung, bagaimana kalau meminta anak buahmu berhenti dulu dan mari kita berdiskusi. Meskipun pihak lain hanyalah Warcraft, dia mampu mengirimkan serigala angin ini dengan tertib, dan terlihat bahwa orang seperti apa yang tidak boleh dipusingkan harus memiliki kecerdasan, maka ia mencoba berkomunikasi. Nyatanya, itu efektif. Raja Serigala berambut emas menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Serigala angin yang hendak bergerak berhenti dan menatap orang-orang di depan mereka mata bersemangat. Karena pihak lain menunjukkan ketulusan dalam bernegosiasi, Ye Bufan tidak ragu-ragu dan berjalan menuju lereng gunung. Sepanjang jalan, serigala angin memberi jalan satu demi satu dan memberi jalan. Melihat dia masuk jauh ke dalam pengepungan, Luo Yudi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, adik, hati-hati. Ye, Bufan berbalik dan tersenyum padanya, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Raja Serigala, karena dia menunjukkan negosiasi jika dia memiliki ketulusan, dia tidak akan menyerang dirinya sendiri. Selain itu, dia masih memiliki senjata partikel dan istana Raja Naga, jadi keamanannya terjamin. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju lereng gunung lagi,
dengan penuh percaya diri pada langkahnya. Dulang dan 3 penjaga lainnya melihat segala sesuatu di depan mereka dengan ekspresi rumit. Mereka meluangkan waktu untuk mengatur nafas batin dan menyembuhkan luka mereka. Ye Bufan berjalan langsung ke Raja Serigala Emas dan berhenti, dan berkata dengan tenang, "Kamu baru saja membuat terobosan. Sepertinya keadaanmu belum stabil." Meski hanya seorang dokter, bukan dokter hewan, ia bisa melihat dengan jelas kondisi Raja Serigala di hadapannya. Raja Serigala berambut emas tidak berbicara. Meskipun dia memiliki kecerdasan tertentu sebagai makhluk spiritual tingkat 5, dia tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. "Mari kita bicarakan. Saya akan membantu Anda mengkonsolidasikan kultivasi Anda, dan kemudian Anda membawa pasukan Anda dan pergi." Ye Bufan sangat menyadari situasi yang ada. Dengan kemampuan Ye Erlang, itu lebih dari cukup untuk melindungi dirinya sendiri dan Luo Yudi, tapi tidak mungkin melindungi Durang dan yang lainnya agar tidak meninggalkan lembah serigala liar bersama-sama. Jika dia benar-benar harus bertarung sampai mati, hasil akhirnya akan memakan banyak korban. Dia tidak punya dendam terhadap monster-monster ini, jadi tidak perlu berakhir seperti itu. Raja Serigala berambut emas menatapnya dengan mata menyala-nyala, kilatan keraguan di matanya. "Dengan cara ini, saya punya pil di sini. Jika Anda meminumnya, itu akan membantu Anda mengkonsolidasikan keadaan Anda saat ini." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia memegang pil Yuanyang di telapak tangannya untuk meningkatkan budidaya mereka. Itu berada pada level yang sama dengan monster tingkat kelima. Dia sekarang memiliki ide untuk mencobanya, dan itu akan memiliki efek tertentu. Raja Serigala berambut emas menatapnya lama sekali. Meskipun dia belum pernah melihat manusia ini sebelumnya, dia tidak merasakan kebencian dan akhirnya mengangguk sedikit. Selain itu, makhluk roh tingkat kelima memiliki persepsinya sendiri, jadi pil itu pasti bagus, bukan racun. "Percayalah, ayo berteman saja." Setelah Ye Bufan mengatakan ini, dia menjentikkan pilnya dan pil itu terbang keluar, dan Raja Serigala Emas menelannya dalam satu tegukan. Ramuan itu meleleh di mulut, dan segera auranya mulai meningkat dengan cepat, menjadi semakin kuat. Tubuh fisik Warcraft jauh lebih kuat daripada manusia, dan hanya butuh 5 atau 6 menit untuk menyerap dan menyempurnakan semua kekuatan ramuan tersebut. Pada saat yang sama, warna emas pada tubuh Raja Serigala Emas menjadi semakin intens, dan dia telah sepenuhnya menstabilkan ranah monster-monster tingkat kelima. Jika ditempatkan sebelumnya, itu mungkin bukan lawan Dulang, tapi sekarang sebanding dengan orang kuat di alam kesempurnaan agung transformasi dewa. Luo Yudi dan yang lainnya melihat ke belakang dengan sangat bingung. Mereka tidak tahu apa yang dikatakan Ye Bufan dan Raja Serigala Emas. Lalu satu orang dan satu serigala berdiri di sana tak bergerak. Tapi sekarang tidak mungkin. Mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada pria ini. Jika tidak, hasil akhirnya adalah kematian. Setelah menunggu beberapa saat, mereka tiba-tiba melihat pemandangan yang mengejutkan, dan bola mata mereka hampir melotot keluar dari rongganya. Raja Serigala berambut emas yang awalnya agung tiba-tiba menekuk kakinya dan berlutut tepat di depan Ye Bufan. Benar sekali, dia hanya berlutut dan melihat artinya sambil terus bersujud. Semua orang tercengang. Karena Ye Bufan baru saja membelakangi mereka, orang-orang ini tidak mendengar apa yang dikatakan atau melihat pil, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. "Oke, mari kita berteman dan bertemu lagi di masa depan." Merasakan rasa terima kasih dan kekaguman Raja Serigala Emas padanya, Ye Bufan menghampiri dan menepuk kepala besarnya, lalu berbalik dan berjalan kembali. "Au!" Raja Serigala berambut emas meraung lagi, lalu serigala angin di seluruh pegunungan dan dataran bersujud kepada Ye Bufan bersama-sama, lalu berbalik dan menghilang ke dalam hutan malam. Dulang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang kemampuan membuat monster menundukkan kepala saat beribadah, tapi hari ini hal itu benar-benar terjadi di depan mata mereka. Tapi bagaimanapun juga, serigala angin ini akhirnya mundur, dan mereka melarikan diri. Bab 1795 memperkenalkan serigala betina kecil. Ye Bufan kembali ke kerumunan dan melihat Luo Yudi menatap lurus ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, mengapa kamu menatapku seperti ini?"
Apakah aku menjadi tampan lagi? Luo Yudi bertanya, katakan padaku, bagaimana apakah kamu melakukan itu? Sebagai penguasa paviliun Jubao, dia berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah mendengar tentang situasi pemujaan serigala saat ini sebelumnya. Kebanyakan monster ganas, dan Storm Wolf adalah salah satunya. Penggarap dapat mengalahkan mereka tetapi tidak dapat menaklukkan mereka. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, Anda mengatakan ini, saya berbicara dengan Raja Serigala itu, dan saya berbicara dengannya secara emosional dan masuk akal. Kemudian dia merasa bahwa apa yang saya katakan sangat ramah, dan sangat tersentuh, jadi dia memimpin anak buahnya pergi. Baiklah, Yudi memberinya tatapan menawan, bisakah kamu berbicara lebih serius? Oke, saya akan lebih serius. Ye Bufan menyembunyikan senyumannya dan berkata dengan ekspresi serius, aku menyuruh Raja Serigala Emas untuk melepaskan kita, tapi syaratnya adalah jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mengenalkannya pada serigala betina kecil yang cantik. Luo Yudi. Awalnya mengira dia akan memberitahunya bahwa aku mendengarkan kebenaran dengan sangat serius, tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi omong kosong yang serius. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk peduli padamu, kamu tidak mengatakan apapun yang serius. Ye Bufan tertawa lagi, saudari, kamu harus percaya padaku, apa yang aku katakan adalah kebenaran. Tentu saja dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jika dunia luar mengetahuinya, dia hanya akan memberikan salah satu pilnya kepada orang suci pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi untuk meningkatkan budidayanya. Jika obat diberikan kepada Raja Serigala Emas, itu mungkin akan menimbulkan masalah besar. Selain itu, ada juga dulang yang memiliki motif tersembunyi berdiri di sampingnya, jadi lebih baik tidak membicarakan hal semacam ini. Melihat dua orang di sana terlihat mesra dan menggoda, dulang terlihat sangat jelek. Baiklah, saudari Yudi, ayo pergi segera setelah cuaca mulai larut. Tunggu sebentar, Ye Bufan menoleh untuk melihat mereka. Setelah perawatan perban tadi, meski lukanya belum sembuh, lukanya sudah stabil. Dulang berkata dengan kaku, apakah ada hal lain? Orang ini tidak merasa berterima kasih sedikit pun kepada Ye Bufan saat ini, tetapi penuh dengan kebencian. Menurutnya, karena pihak lain memiliki kemampuan untuk menaklukkan Gale Wolf, dia seharusnya datang membantunya lebih awal, daripada melihat kegembiraan dari samping, menyebabkan begitu banyak anak buahnya mati dan dirinya sendiri terluka parah. Beberapa orang seperti ini, selalu fokus pada diri sendiri dan menganggap remeh bantuan orang lain. Hei, Tuan Du, cara Anda berbicara salah. Saat Anda baru saja meminta bantuan, Anda memanggil saya Saudara Ye. Mengapa Anda menjadi begitu asing begitu cepat? Ye Bufan memandang mereka dengan bercanda, kalian haruskah begitu katakan padaku sesuatu? Kamu, Dulang mengertakkan gigi dengan kebencian. Jika dia tidak takut pada Ye Erlang yang berdiri di sampingnya, dia akan memotong pria di depannya menjadi dua dengan pisau. Ye Bufan tersenyum lagi, apa? Apa kamu tidak mengerti? Aku tidak bisa menjamin kapan serigala angin itu akan kembali. Sudah. Terlambat untuk mengatakannya sekarang, tapi akan terlambat untuk mengatakannya nanti. Petik 2. Dulang setelah melihat lembah serigala liar yang gelap, pegunungan ini sangat luas. Perlu beberapa saat sebelum kita bisa keluar. Tidak ada jaminan serigala angin itu benar-benar akan kembali. Terima kasih adikku atas anugerah penyelamatan nyawamu. Aku, Tuan Du, pasti akan mendapat balasan yang berlimpah di masa depan. Dia mengatakan ini, tapi hatinya penuh dengan kebencian, diam-diam mengutuk, tunggu saja aku dan kembali ke kota Tianfeng. Saya harus membalas ini. Setelah dia mulai, penjaga di sebelahnya juga membungkuk dan memberi hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ya, ini adalah sikap berterima kasih kepada orang-orang. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk bahu Dulang, lalu melompat dan mendarat di punggung rusa kutub Luo Yudi, dan dengan terampil mengulurkan tangan untuk memegang pinggang rampingnya. Pipi Luo Yudi memerah, kalian, sudah ada kuda gratis di sana, kenapa kamu masih ingin menunggangi kudaku? Dua penjaga baru saja mati, dan sekarang mereka berenam, masing-masing membawa seekor kuda. Ye Bufan tersenyum dan berkata,
aku tidak bisa menunggang kuda, jadi aku harus membiarkan adikku membawaku. Luo Yudi tidak berkata apa-apa lagi, melambaikan kendali, dan berlari ke depan. Tidak peduli apa, selalu ada rasa aman yang hilang di lembah serigala liar ini, jadi kita harus kembali ke kota Tianfeng secepat mungkin. Ye Erlang menunggang kuda di sampingnya, Dulang juga mengikuti orang-orangnya, dan kelompok itu bergegas keluar dari lembah serigala liar. Adik laki-laki, kenapa adik laki-lakimu tidak berkata apa-apa? Keterampilan berkuda Luo Yudi sangat bagus. Ye Bufan berkata, seperti itulah dia tidak suka berbicara. Lalu mengapa dia menutupi wajahnya? Karena dia sangat tampan, dia mudah direcoki oleh wanita dan cemburu pada pria. Bufan memuji dirinya sendiri tanpa ragu-ragu, Erlang terlihat persis seperti saya, dan bermain untuknya berarti bermain untuk diri saya sendiri. Luo Yudi mengerutkan bibirnya, lalu bertanya, ngomong-ngomong, adik, apakah kamu yakin dia adalah adik laki-lakimu? Tentu saja, Luo Yudi berkata, kalau begitu, kultivasimu sebagai kakak laki-laki sepertinya tidak sebaik itu tentang adik laki-laki. Petik 2. Itu berbeda. Ye Bufan sudah memikirkan kata-katanya sebelum membiarkan Ye Erlang muncul, dan dia baru saja menggunakannya sekarang. Tuanku berkata bahwa kualifikasi Erlang terlalu buruk dan dia hanya bisa berlatih seni bela diri dan tidak ada yang lain. Tapi aku jenius. Selain seni bela diri, aku juga berlatih kedokteran, alkimia, dan aku bisa mewarisi semua keahlian master, mantel, jadi aku hanya sedikit tertinggal dalam seni bela diri. Kamu benar-benar membual sampai mati. Meskipun Luo Yudi merasa Ye Bufan sedang membual, dia setuju dengannya. Bagaimanapun, energi seseorang terbatas, jika Anda belajar terlalu banyak pada saat yang sama, akan sulit untuk menjadi ahli dalam satu hal. Kakak senior, kamu harus berhati-hati. Pria bernama Du itu tidak terlalu baik padamu. Ye Bufan mengubah topik dan beralih ke Dulang. Apakah kamu berbicara tentang perampok itu? Luo Yudi bukanlah orang bodoh, tapi wanita yang sangat cerdas. Dia sudah meragukan reaksi Dulang sebelumnya, tapi kemudian Storm Wolf muncul dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ye Bufan berkata, iya, orang-orang itu sama dengan yang bernama Du. Mereka telah lama menyergap di sini. Petik 2. Maksudmu Dulang sudah siap dan ingin berurusan denganmu. Ini bukan tentang saya. Penampilan saya adalah sebuah kecelakaan. Andalah yang ingin mereka hadapi. Apakah tidak mungkin untuk berurusan dengan saya? Meskipun Luo Yudi memiliki kecurigaan, dia tidak percaya bahwa pihak lain sedang mencoba untuk menyakitinya. Dulang tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan membunuhnya, tetapi juga akan menimbulkan kecurigaan di paviliun Jubao. Selain itu, dia tahu bahwa pihak lain mendambakan kecantikannya, dan dia tidak punya alasan untuk menyakitinya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Tampaknya orang-orang di dunia ini relatif sederhana. Tidak ada film dan serial TV untuk ditonton, dan mereka tidak tahu banyak tentang berbagai tipu muslihat dan kecerdasan. Kak, dia tidak ingin menyakitimu, tapi dia ingin memainkan tipuan seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Ucapnya sambil menceritakan tebakannya dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, hanya saja penampilanku adalah kecelakaan, jadi dia memiliki niat membunuh terhadapku. Aku hanya tidak menyangka Erlang malah akan membunuh anak buahnya, dan aku tidak menyangka bahwa atmosfer berdarah akan menarik begitu banyak serigala angin, termasuk sihir tingkat 5, binatang buas, Raja Serigala Emas.